Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Jadi, oke pertama aku minta maaf dulu kalau misalkan suaranya lagi agak serak ya guys. Tapi kita lanjut. So today, aku hari ini mau bahas tentang gimana caranya kita melakukan software testing. Tapi pertama-tama kita mau bahas dulu tentang software testing ini itu sendiri. Gitu. Jadi di sini kita yang pertama kita tuh mau bahas um, software testing itu apa sih? Tuh. Nah, jadi di sini software testing itu adalah proses evaluasi suatu perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berfungsi dengan baik. Di mana software testing juga memiliki berbagai metode dan teknik. Ya. Tujuan dari software testingnya itu adalah untuk menemukan kesalahan dan cacat pada perangkat lunak sebelum perangkat lunak tersebut dirilis ke pengguna gitu. Jadi proses evaluasi, jadi itu sebuah proses untuk memastikan itulah intinya. Kalau misalkan emang software yang kita buat itu udah berfungsi dengan baik, nggak ada bug, dan proses software testing itu sendiri juga kita bisa pakai beberapa teknik yang berbeda gitu. Nah, ini kurang lebih salah satu ini adalah proses kalau misalkan kita lagi melakukan software testing. Jadi ada requirement analysis, test planning, test case development, test case execution, test result reporting, defect testing, regression testing, terus test closure. Ini kurang lebih kayak gini. Nah, terus kenapa software testing ini tuh penting? Yang pertama, udah pasti buat ningkatin kualitas produk gitu ya. Jadi, software testing itu bisa membantu kita menemukan kesalahan atau cacat pada software yang udah kita buat sebelum nanti dirilis ke penggunanya. Jadi, ini harus dilakukan karena buat ningkatin kualitas dan mengurangi resiko kegagalan. Dimana kalau kemarin itu di channel aku sebelumnya kita udah bahas tentang kualitas software dan apa dampaknya gitu. Dimana dampaknya sendiri itu ada kaitannya sama Deming Chain gitu ya. Kalian bisa cek di YouTube aku sebelumnya. Nah, itu juga ini termasuk semuanya nih di sini itu juga termasuk ke dalam Deming Chain gitu lah ya. Gimana kalau misalkan kita udah meningkatkan kualitas produk itu otomatis kita bisa meningkatkan kepuasan penggunanya di mana gara-gara kita udah bikin software software yang emang udah bebas dari kesalahan dan cacat dan itu pasti kan kalau misalkan kita udah bikin software yang kayak gitu otomatis kita udah ngasih pengguna pengalaman software yang lebih baik gitu jadi pengguna bakal puas kayak gitu terus eh, untuk menghemat biaya juga jadi daripada kita nanti nemuin kesalahan atau cacatnya akhir-akhir kita udah antisipasi dulu dari awal gitu kalau misalkan ada yang harus diperbaiki daripada nanti entah mungkin sudah diluncurkan kayak gitu kan itu kan pasti nanti bakal ada cost biaya lagi dan lain-lain gitu jadi lebih baik memang dari awal udah bisa dievaluasi udah bisa diperbaiki kayak gitu. Terus yang keempat ada memenuhi persyaratan dan kebutuhan regulasi di mana otomatis ya gitu kan di setiap industri itu pasti akan ada syarat-syaratnya, regulasinya, hukumnya seperti apa untuk perangkat lunak dan di situ juga buat memastikan kayak gimana software kita itu memenuhi standar dan persyaratan yang udah diatur sama badan pengatur atau pemerintah gitu atau pelanggan seperti itu. Jadi itu kenapa kita penting banget buat software testing gitu ya istilahnya buat kita lihat dulu nih gitu intinya kan kita udah bikin software yang berkualitas atau belum gitu dan kalau misalkan belum ya itu berarti ada yang harus diperbaiki seperti itu yang bisa nanti kalau misalkan emang udah selesai di mana kita udah perbaiki gitu ya ini bakal ada akibat yang positif gitu. Terus aku mau bahas juga tentang salah dua ya, dua teknik atau metode dari software testing. Yang pertama itu ada whitebox testing. Jadi whitebox testing ini salah satu metode
dari software testing, di mana dia ini testing yang berbasis kode gitu istilahnya. Jadi teknik pengujian software yang berfokus pada struktur internal sama logika programnya gitu. Terus yang kedua itu ada black box testing, di mana black box testing itu merupakan metode pengujian yang berbasis dengan perilaku pelanggan itu. Jadi caranya ini kalau misalkan tadi white box testing itu masuk ke sumber kodenya, jadi kita ngelihat, kita struktur kodenya, logika codingannya, kayak gitu. Kalau black box itu dia cuma berfokus sama fungsi dari apa yang di-input dan output sistemnya gitu dari sudut pandang penggunanya. Jadi nggak melihat gimana struktur codingannya itu dibangun. Jadi pengujinya juga nggak perlu apa namanya nggak perlu belajar atau nggak perlu memahami terlebih dahulu tentang struktur atau codingannya kayak gitu. Jadi kalau ini benar-benar cuma black box testing itu cuma nguji layaknya kalau misalkan kita jadi pengguna normal aja. Jadi kita ngamatin dari situ. Nah ini aku juga bikin poin-poin dari perbedaan white box testing sama black box testing. Pertama, kalau white box testing itu fokus pada struktur dan logika internal. Kalau black box itu fokusnya pada fungsi sama output sistem dari sudut pandang penggunanya. Yang kedua, untuk kalau misalkan white box testing, penguji itu menganalisisnya itu logika sama struktur programnya untuk merancang kasus uji yang targeting area tertentu. Pokoknya intinya dia analisis logika sama struktur program. Misalkan dia black box, pengujinya cuma berinteraksi kayak user normal. Kalau white box testing juga em, tekniknya itu berbeda gitu ya. Kalau white box testing itu pakai segment coverage, branch coverage, loop coverage, sama path coverage. Kalau misalkan black box itu dia pakainya equivalence partitioning, boundary value analysis, scenario testing, sama error basing. Dan di sini kalau white box testing itu dia emang fokusnya untuk identifikasi kesalahan logika yang kompleks dan negatif pemahaman program atau strukturnya dan keefisienan kita dalam nulis kode gitu ya. Misalkan kalau black box itu fokusnya untuk menemukan kesalahan atau bug yang berdampak langsung pada penggunanya. Jadi untuk mastiin kira-kira usability-nya juga terpenuhi nggak gitu untuk penggunanya. Jadi emang nggak perlu pakai keahlian coding seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita melakukan software testing? Ini tadi aku juga udah ini apa namanya jelasin ini kurang lebih cycle dari ketika kita melakukan software testing ya. Nah, yang pertama itu kita bakal bikin requirement analysis gitu, di mana ini benar-benar analisis yang dibutuhkan ketika kita mau buat sebuah software gitu. Jadi di sini kita bisa masukin menunya apa. Ini kalau misalkan contoh dari tim aku, ya aku bikin untuk jasa pemesanan jasa fotografi, di mana kalau di sini login, fiturnya harus melakukan login atau register juga. Harusnya ini dibedain ya, ada register juga. Di sini kalau our team itu lebih ke kayak melihat portofolio dari tiap anggotanya. Project juga ngeliatin project yang emang udah dilakuin di diri. Itu belum. Jadi lebih kepada project-project sebelumnya yang udah dikerjain atau portofolio. Terus di sini juga kontak us kirim pesan sama admin. Dan di sini juga pakai kita akan nampilin kategori paket jasa yang emang udah disediakan dan bisa dipesan gitu. Di sini juga ada subfiturnya yaitu order package. Di sini juga kita akan bikin use case list di mana kita bikin use case buat pelanggannya gitu. Di mana pelanggan harus melakukan login kalau misalkan emang belum punya akun. Terus pelanggan juga melihat halaman outing untuk melihat anggota tim dan melihat portofolio dari tiap anggota. Ketika ada pelanggan melihat proyek yang telah dikerjakan, pelanggan menginput email pada laman kontak untuk mendapatkan update terbaru atau berbagai pertanyaan. Dan terakhir ada pelanggan melihat halaman order untuk melihat paket yang ada dan dapat melakukan pembelian.
Nah, terus yang selanjutnya itu ada equivalence partitioning, di mana ini adalah salah satu teknik pengujian black box. Aku, oh ya aku lupa tadi jelasin kalau misalkan untuk tim aku kita pakai metode black box testing gitu. Jadi testing yang berdasarkan eh, apa namanya kita nyari kesalahan itu langsung ke aplikasinya gitu. Jadi kita nyobain aplikasinya dan kita ngeliat kira-kira ini ada nggak kesalahan dari aplikasinya dan udah memenuhi usability-nya atau belum kayak gitu. Dan di sini hmm, equivalent positioning itu adalah yang pertama kita identifikasi domain inputnya itu apa, terus kita identifikasi cost equivalent di mana cost equivalent itu adalah kelompok atau nilai input yang akan menghasilkan perilaku yang sama dari program. Yang ketiga ada buat uji untuk setiap cost equivalent di mana kasus uji itu harus mencakup setidaknya satu nilai dari setiap cost equivalent. Nah, ini aku langsung ke contohnya aja. Jadi, di sini equivalent partitioning untuk aku kemarin aku buat contohnya itu, jadi ketika kita mau bikin username, kita nggak bikin username yang sama sebelumnya. Jadi, kalau misalkan kita sebelumnya udah input nih, username, contoh misalkan namanya Anindita gitu. Pas kita daftar gitu kan, kita buat username. Nah, itu nanti ketika kita mau daftar lagi gitu. Nah, kita tuh nggak bisa pakai akun yang sama atau ketika ada orang lain yang namanya di mau daftar, kita nggak bisa pakai username yang sama. Kita harus nambahin mungkin kayak tadi kita aku sama kayak gitu. Itu contoh dari equivalence partitioning. Nah, selanjutnya itu ada boundary value di mana ini merupakan teknik backward testing yang dirancang untuk menemukan kesalahan yang sering muncul. Jadi kesalahannya itu terkait sama batas-batas nilai input yang diizinkan. Jadi ini fokusnya itu pada pengujian nilai-nilai yang punya rentang batas gitu. Jadi sama nilai-nilai yang ada di luar batas. Jadi ini lebih ke kayak tentang rentang batas untuk suatu nilai yang akan diinput kayak gitu. Nah, contohnya kalau boundary value yang aku masukin di sini itu adalah nama dalam data diri itu minimal 3 karakter dan maksimal terdiri dari 100 karakter. Jadi ketika kita melakukan input, eh, kita itu harus ngisi itu minimal 3. Jadi di bawah itu kita nggak bisa tuh bikin apa ngisi namanya di bawah 3 karakter. Dan nggak bisa juga kita ngisi dengan lebih dari 100 gitu. Biar nggak terlalu panjang, jadi dikasih batas gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada cause effect graph, di mana cause effect graph ini merupakan teknik testing yang bermanfaat untuk merancang kasus uji yang efektif untuk menemuin kayak hubungan sebab akibat antara input sama outputnya kayak gitu. Nah, contohnya kalau dari project tim aku, ini kalau misalkan yang aku buat, jadi ketika kita menggunakan email yang belum terdaftar, saat melakukan order, maka akan ada notifikasi there's a problem with your input. Atau, sorry banget, ini karena belum diupdate. Jadi kemarin itu udah aku update buat notifikasinya itu kalau ada email yang belum terdaftar, eh, akan ada hmm, tulisan email kamu belum terdaftar silakan daftar terlebih dahulu kayak gitu. Jadi di sini cause effect-nya itu adalah ketika kita menginput sesuatu yang belum email yang belum terdaftar nanti itu akan berakibat di mana outputnya kita akhirnya nggak bisa masukin email dan akan ada notifikasi yang keluar kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada error guessing di mana error guessing ini merupakan teknologi backward testing yang mengandalkan intuisi, pengalaman, dan pengetahuan penguji tentang perilaku dan kesalahan umum pada perangkat lunak untuk merancang kasus uji. Jadi di sini tujuannya ini kita ngerancang kasus uji, nanti akan aku jelasin gimana. Yang tujuannya itu muat nemuin error yang mungkin kemarin itu sempat kelewat gitu sama kita gitu kan, kita udah ngelakuin tadi ada boundary value analysis dan lain-lain.
Ini buat memastikan kalau misalkan memang nggak ada error yang terlewat gitu. Dan ini juga bikin metode pengujian yang lebih terstruktur. Nah, gimana sih error getting itu? Jadi, kita bisa ambil misalkan salah satu persyaratan tadi yang kayak aku bilang. Tadi ada Bender Value Analysis-nya di mana harus nyimpen nama minimal 3 karakter dan maksimal 100 karakter. Dan jadi istilahnya di sini kita ini nebak-nebak nih kira-kira ada error apa yang bisa muncul dari persyaratan ini gitu loh. Nah, contohnya apa yang terjadi bila di inputnya kurang dari 3 karakter gitu. Terus apa juga yang terjadi kalau misalkan ininya tuh dibiarin kosong. Terus apa juga yang terjadi kalau misalkan kita input lebih dari 100 karakter gitu. Jadi kita apa namanya mikir gitu ya. Kalau misal apa namanya bikin pertanyaan lah istilahnya. Kalau misalkan bikin pertanyaan tentang sesuatu yang memang eh, gak sesuai sama persyaratan ini kayak gitu. Jadi kita tuh istilahnya kita bisa ngeliat gitu, oh iya kalau misalkan kayak gini nanti berarti kita harus nginin errornya kayak gini. Jadi kayak gitu dan ini bisa juga buat mastiin kira-kira masih ada nggak error yang eh, belum terdeteksi atau belum ketahuan sama kita gitu. Jadi benar-benar mastiin nggak ada yang kelewat gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus nanti juga akan ada eh, laporan untuk testingnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini contoh ngelakuin software testing. Oke guys, thank you for today. Kalau misalkan ada kesalahan kata atau apa, minta maaf banget. Dan jangan lupa juga, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh cantumin di komentar. Thank you guys for listening. Enjoy your day. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.